Presiden Donald Trump kembali melontarkan ancaman, dan lagi ancamannya tidak berhasil. Bukan hanya India yang menolak tunduk, bahkan China, negara yang selama ini menjadi musuh bubuyutan Trump, justru balik menantang. Dua negara Asia terbesar kini bersatu dalam satu pesan yang tegas bahwa mereka tidak akan tinggal diam saat Amerika mencoba memaksa mereka tunduk. Alih-alih merespons dengan cara konfrontatif, India dan China memilih jalan lain. Mereka membalas lewat data perdagangan, logika pasar, dan kebijakan ekonomi yang menunjukkan bahwa kekuatan mereka tidak bisa ditekan begitu saja. Apa sebenarnya yang dilakukan India dan China? Bagaimana mereka membungkam Trump hanya dengan data dan kepentingan nasional mereka? Meskipun menghadapi tekanan bertubi-tubi berupa ancaman tarif tinggi dari Amerika Serikat, dua raksasa India dan China tetap teguh mempertahankan kepentingan nasional mereka. India bahkan dituduh Washington memanfaatkan situasi konflik di Ukraina demi keuntungan strategisnya sendiri. Sementara itu, China memberikan respons secara terbuka untuk tetap melanjutkan kebijakan energinya sesuai dengan jalur nasional yang telah ditetapkan tanpa tunduk pada tekanan eksternal. Akar dari ketegangan ini tidak lain adalah konflik berkepanjangan antara Rusia dan Ukraina. Trump yang sebelumnya memiliki hubungan kompleks dengan Presiden Vladimir Putin kini tampil dengan sikap yang jauh lebih keras. Ia ingin menekan Rusia secara ekonomi dan salah satu strateginya adalah dengan menarget negara-negara yang masih menjalin hubungan dagang dengan Moskow. India dan China menjadi sorotan utama dalam hal ini. Keduanya merupakan pembeli terbesar energi Rusia. Trump tahu betul bahwa selama dua negara ini masih menjadi pelanggan setia Moskow, sanksi ekonomi terhadap Rusia tidak akan efektif. Ancamannya jelas dan spesifik, yaitu tarif impor hingga 100% akan diberlakukan bagi negara manapun yang masih membeli energi dari Rusia, kecuali jika Rusia menyetujui kesepakatan damai sebelum tanggal 7 atau 9 Agustus. Trump menyebut kebijakan ini sebagai tarif untuk perdamaian. Namun, respon India sangat tegas. Mereka tetap melanjutkan impor energi dari Rusia, sembari mengkritik standar ganda yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Eropa. Bagi India, keputusan energi adalah soal kepentingan nasional, bukan permainan geopolitik. Sikap serupa juga ditunjukkan oleh China. Beijing terus memperkuat hubungan energi dengan Rusia dan menegaskan bahwa mereka tidak akan membiarkan pihak luar, termasuk Trump, ikut campur dalam urusan energi nasional mereka. Setelah berhari-hari ditekan oleh Amerika Serikat yang bahkan mengancam akan memutus seluruh hubungan dagang minyak, India akhirnya bersuara. Pada hari Minggu, New Delhi melontarkan pernyataan keras. Dan hal ini menunjukkan pemerintah India tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Kementerian Luar Negeri justru merespon dengan pernyataan publik paling keras sejauh ini. Dalam pernyataan resminya, India mengecam langkah Amerika Serikat sebagai tidak adil dan tidak masuk akal. Tak hanya itu, India juga menyoroti standar ganda yang dimainkan Barat. Pemerintah India menyatakan bahwa hingga kini, baik Amerika Serikat maupun Uni Eropa masih terus membeli energi dari Rusia. Bedanya, menurut India, pembelian energi oleh New Delhi dilakukan murni karena alasan ekonomi dan kebutuhan nasional. Sementara itu, negara-negara Barat justru dinilai tidak punya pembenaran yang serupa. Standar ganda Presiden Trump kini makin terlihat jelas dan respon dari India berhasil membukanya di depan publik. Trump sempat menuduh India ikut mendanai perang Rusia hanya karena India masih membeli energi dari Moskow. Namun kenyataannya Amerika Serikat sendiri justru tetap menjalin perdagangan aktif dengan Rusia dan bukan sembarangan perdagangan, melainkan dalam jumlah yang justru meningkat. Data terbaru tahun 2025 saat Trump kembali menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, antara bulan Januari sampai Mei 2025, impor Amerika dari Rusia tercatat naik sebesar 23%. Amerika membeli logam-logam penting dari Rusia. Impor palladium melonjak hingga 37% dibanding tahun sebelumnya. Uranium dari Rusia naik 28%.
Dan satu lagi, pupuk dari Rusia ikut meningkat sebesar 21%. Artinya jelas ketika Trump menuduh India berbisnis dengan Rusia, ia lupa bahwa Amerika sendiri sedang melakukan hal yang serupa. Inilah yang membuat tuduhan Trump dianggap tidak masuk akal. Pada tahun 2024, Amerika Serikat masih mengimpor barang dari Rusia dan jumlahnya mencapai 3 miliar dolar Amerika Serikat. Yang mengejutkan, 90% dari impor ini bukan barang biasa. Semuanya bersifat strategis. Artinya, barang-barang itu dibutuhkan untuk sektor-sektor penting seperti energi, pertanian, dan pertahanan. Contohnya pupuk, hingga bulan Mei 2024, Amerika telah membeli pupuk asal Rusia senilai lebih dari 800 juta dolar. Jumlah ini melonjak 60% dibandingkan tahun 2021. Padahal, perang sudah berlangsung, sanksi sudah dijatuhkan, namun perdagangan ini tetap berjalan. Contoh lain yaitu uranium. Amerika Serikat mengandalkan uranium dari Rusia untuk bahan bakar reaktor nuklirnya. Dan disinilah letak standar ganda Washington yang saat ini makin sulit untuk disembunyikan. Pada tahun 2022, Amerika melarang impor minyak mentah dan gas cair dari Rusia. Mereka juga menjatuhkan sanksi ke banyak perusahaan energi Rusia menyusul invasi ke Ukraina. Bahkan tahun lalu mereka juga melarang impor uranium yang sudah diperkaya. Namun mereka menyisakan celah. Pemerintah Amerika Serikat membuka jalur hukum berupa pengecualian atau waiver. Perusahaan-perusahaan Amerika Serikat diizinkan tetap mengajukan izin khusus agar tetap bisa mengimpor dari Rusia. Dan aturan ini dibiarkan berlaku hingga tahun 2028. Hasilnya bisa ditebak. Para importir pun ramai-ramai mengajukan pengecualian. Mereka tetap berdagang dengan Rusia, meskipun di saat yang sama pemerintah Amerika Serikat terus menyerukan pemutusan hubungan ekonomi dengan Moskow. Bahkan, data menunjukkan impor uranium Amerika dari Rusia kini melonjak drastis, hampir 3 kali lipat dibandingkan tahun 2021. Dan pola yang sama juga terjadi di Uni Eropa. Mereka menjatuhkan sanksi ke Rusia, namun tetap menyisakan banyak celah hukum yang justru menguntungkan mereka sendiri. Brussels misalnya tetap membuka pintu bagi produk-produk asal Rusia. Sanksi yang mereka buat mempunyai banyak pengecualian, mulai dari barang-barang farmasi dan medis hingga produk pertanian, makanan, dan tentu saja energi. Dari datanya, tahun lalu nilai perdagangan barang antara Uni Eropa dan Rusia mencapai lebih dari 70 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara nilai perdagangan jasa mereka tercatat sebesar 18 miliar dolar. Jika dibandingkan dengan India, nilai perdagangan India-Rusia tahun 2024 mencapai hampir 69 miliar dolar. Ini adalah angka yang lebih kecil dibandingkan nilai perdagangan Uni Eropa dengan Rusia. Artinya jelas, Eropa masih berdagang dengan Rusia jauh lebih banyak daripada India. Namun tetap saja mereka yang paling vokal bicara mengenai sanksi dan melontarkan kritik ke negara lain. India menolak untuk tunduk pada tekanan dari Presiden Trump. New Delhi lebih memilih menanggung rasa sakit dalam jangka pendek demi mempertahankan kepentingan nasionalnya di masa depan. Dan menariknya, Tiongkok tampaknya memilih jalur yang sama. Pembicaraan dagang antara Beijing dan Washington saat ini berada di titik buntu. Masalah utamanya adalah energi. Amerika Serikat meminta Tiongkok menghentikan pembelian minyak dari Rusia dan Iran. Namun, Beijing menolak untuk patuh. Pekan lalu, kedua delegasi bertemu di Stockholm, Swedia dengan tujuan mencegah perang tarif, memperpanjang masa jeda, dan mencari kompromi. Namun hasilnya nihil. China menolak permintaan terbaru dari Washington. Dalam pernyataan resmi, Beijing menegaskan paksaan dan tekanan tidak akan menghasilkan apapun. China akan terus membela kedaulatan, keamanan, dan kepentingan nasionalnya. Pernyataan ini bukanlah pernyataan simbolik. Data menunjukkan China sangat bergantung pada pasokan energi dari dua negara yang kini sedang ditekan oleh Washington. Sekitar 80-90% ekspor minyak Iran dikirim ke Tiongkok. Jumlahnya lebih dari 1 juta barel per hari.
Impor minyak Rusia ke China juga meningkat tajam. Pada April tahun 2025 naik 20% menembus 1 juta barel per hari. Hubungan energi ini terlalu penting untuk dihentikan hanya karena tekanan dari Amerika Serikat. Dan yang menarik, sikap Washington terhadap India dan China tampaknya berbeda. Terhadap India, Trump melontarkan peringatan keras dan terbuka. Namun terhadap China, bahasanya jauh lebih halus dan penuh pujian. Trump bahkan menyebut pemerintah Tiongkok sebagai negarawan yang tangguh dan mengatakan bahwa peluang kesepakatan masih terbuka walau belum ada sinyal apapun dari Beijing. Pertemuan di Stockholm merupakan putaran ketiga sejak April dalam rangka meredakan ketegangan dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Sebelumnya pada pertemuan di Jenewa, kedua belah pihak mencapai kesepakatan penting, yaitu mereka sepakat menurunkan tarif secara besar-besaran dan menetapkan masa jeda selama 90 hari. Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, Amerika Serikat menurunkan tarif 145% menjadi 30%. Sementara Tiongkok menurunkan 125% menjadi 10%. Namun, masa jeda ini akan berakhir pada 12 Agustus. Jika tidak ada kesepakatan lanjutan, maka tarif 3 digit akan diberlakukan kembali secara otomatis. Dan disinilah posisi Amerika Serikat, khususnya di bawah kepemimpinan Donald Trump, mulai terlihat melemah. Trump memang mulai perang tarif ini, tetapi saat Tiongkok membalas, tak hanya dengan tarif serupa, tetapi juga dengan pembatasan ekspor tanah jarang, justru pihak Amerika yang mulai melunak. Mereka menurunkan tarif terlebih dulu, menunda penerapan kontrol ekspor, bahkan membuka kembali akses terhadap transfer teknologi yang sebelumnya mereka batasi. Sementara itu, Beijing memilih untuk tetap teguh pada pendiriannya. Mereka menolak tunduk pada tekanan, bahkan ketika tekanan ekonomi meningkat, Tiongkok tidak menunjukkan tanda-tanda melunak. Justru, mereka semakin percaya diri dalam menentukan arah kebijakan dagangnya sendiri. Di tengah memanasnya retorika Trump terhadap dua kekuatan Asia, yakni India dan Tiongkok, muncul pemain utama yang diam-diam tetapi signifikan, yaitu Rusia. Moskow tidak tinggal diam menyaksikan konflik ini. Dalam pernyataan resminya, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menyampaikan bahwa tekanan Amerika Serikat terhadap India dan Tiongkok, terutama terkait perdagangan minyak dari Rusia, adalah bentuk persaingan yang tidak adil dan berbahaya bagi stabilitas pasar global. Zakharova menekankan bahwa Rusia akan terus memperkuat kerjasamanya dengan kedua negara tersebut. Ia menyambut baik India maupun China sebagai mitra strategis utama dalam menciptakan arus perdagangan multilateral yang tidak bisa dikontrol sepihak oleh Washington. Maria Zakharova mengecam tarif agresif Trump. Ia menyebutnya sebagai agenda neokolonial yang mencerminkan ketidakmampuan Washington dalam menghadapi perubahan tatanan global dan munculnya kekuatan baru seperti BRICS. Sikap ini sejalan dengan strategi Rusia sejak awal, yaitu memanfaatkan tekanan Barat terhadap negara-negara Asia untuk memperkuat poros perdagangan alternatif. Moskow bahkan menyambut baik kelanjutan pembelian energi oleh India dan China. Mereka menyebutnya sebagai bukti bahwa pasar global tidak tunduk pada satu kekuatan hegemonik. Rusia dalam hal ini bukan hanya pengamat, ia adalah mitra aktif yang membackup posisi India dan Tiongkok.